Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wijoyo Kurniadi STMM selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon izin perkenalkan nama saya Nuryanto dengan NIM 411181110122. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 rangkuman materi perkuliahan mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan sebagai syarat kelulusan mata kuliah tersebut. Berikut adalah presentasi saya. Yang pertama, Project Procurement Management. Sistem hukum dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, Common Law, yakni bukan merupakan hukum tertulis. Dan yang kedua, Civil Law, yang merupakan hukum tertulis. Selanjutnya, prinsip dasar kontrak. Di Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang pertama berdasarkan pembagian tanggung jawab. Harga satuan atau unit price contract. Yang kedua berdasarkan cara pembayaran. Di sini ada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak persentase dan kontrak terima jadi. Berdasarkan pembagian tanggung jawab, menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, lamsam kontrak merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan, jumlah, harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran, total harga penawaran bersifat mengikat, dan yang terakhir tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Selanjutnya, kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan cara pembayaran. Di sini ada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan lamsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Selanjutnya kontrak persentase atau kontrak pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Penyedia jasa atau jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Selanjutnya pembayarannya didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Dan yang terakhir kontrak terima jadi. Merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dokumen kontrak. Di dalam dokumen kontrak ada beberapa isi di dalamnya. Yang pertama, instruksi kepada peserta lelang. Yang kedua, lembar data pemilihan. Ketiga, bentuk dokumen kontrak. Bab keempat, persyaratan umum kontrak. Kelima, syarat-syarat khusus kontrak. Keenam, spesifikasi teknis
dan gambar, ketujuh daftar kuantitas dan harga, dan bab 8 dokumen lainnya. Langkah-langkah dasar pengadaan proyek. Yang pertama, perencanaan pengadaan atau menetapkan barang dan jasa yang akan diadakan atau dilelangkan. Penentuan apa yang diperlukan meliputi deskripsi lengkap dari persyaratan teknis, kualitas, jadwal, biaya, serta ketentuan lainnya. Yang kedua, perencanaan kontrak. Memilih peserta pelelangan dan melengkapi request for proposal. Tujuan dalam tahap ini adalah mendapatkan pemenang yang paling memenuhi syarat untuk menjalankan kontrak. Request for proposal atau RFP sebagai bagian utama kontrak dan merupakan dokumen yang terdiri atas teknikal, manajemen, komersial, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dari para peserta pelelangan dalam membuat proposal pelelangan. Yang ketiga, permintaan respon dari pemasok. Menyiapkan proposal pelelangan. Peserta pelelangan setelah mendapatkan RFP melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang disebutkan di dalam RFP, kemudian menyiapkan proposal berdasarkan persyaratan tersebut. Waktu bagi peserta pelelangan dalam menyiapkan proposal tergantung dari kompleksitas persyaratan dalam RFP. Pada proses pelelangan, owner dapat melakukan pre-bid dan pre-award meeting. D. Pemilihan pemasok. Evaluasi pelelangan dan penyerahan kontrak. Proses evaluasi menganalisa kelebihan dan kekurangan proposal pelelangan berdasarkan persyaratan yang disebutkan di dalam RFP. Setelah evaluasi selesai dilakukan, penyerahan kontrak kepada peserta pelelangan yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi. Kontrak tersebut berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan di dalam RFP. Kelebihan proposal dalam pelaksanaan pekerjaan, serta komitmen lain yang diperoleh selama proses pelelangan dan evaluasi. Administrasi kontrak atau manajemen kontrak. Manajemen kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis dan persyaratan manajemen yang disebutkan di dalam kontrak dilaksanakan dengan baik dan benar, termasuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemasok, kontraktor, dan owner. Dan yang terakhir, penutupan kontrak. Penutupan kontrak dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan telah selesai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di mana diatur dalam Perundangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Yang pertama, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Selanjutnya, aspek hukum dan peraturan perundangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Hukum negara di Indonesia. Hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 7 ayat 2,
kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. UU JK nomor 2 tahun 2017, kontrak kerja konstruksi diatur dalam perundangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UU JK nomor 2 tahun 2017 paragraf 3 kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Kontrak kerja konstruksi di dunia. Di sini ada beberapa, antara lain JCT, NEC, ICC, FIDIC, AS4000, SIA, dan PSSCOC. Selanjutnya, mengenai administrasi kontrak konstruksi. Menurut UU JK nomor 2 2017, pengguna jasa adalah orang atau perseorangan atau badan sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Menurut FIDIC Redbook, kontraktor adalah orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang tersebut. Engineer adalah orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak dan disebutkan dalam data kontrak atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada kontraktor. Subkontraktor, semua orang yang disebutkan dalam kontrak sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut. Hak pengguna jasa adalah untuk memperoleh hasil jasa konstruksi. Kewajiban pengguna jasa memenuhi hasil jasa konstruksi dan juga berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan atas proses desain, pengerjaan, dan penyelesaian. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Dalam pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa bertanggung jawab sebagai penyiapan term of reference, penyiapan tender dokumen, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, pengguna jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Jenis-jenis klaim konstruksi. Yang pertama, kompensasi waktu atau perpanjangan waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang kedua, kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian klaim pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Pihak lain baik secara terikat kontrak atau lainnya boleh mengajukan klaim satu sama lain baik kepada pengguna jasa atau penyedia jasa, termasuk para sub penyedia jasa konstruksi, perencanaan, atau konsultan hukum. Penyedia klaim, penyebab klaim. Klaim oleh pengguna jasa. Yang pertama, pekerjaan yang cacat. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Kedua, kelambatan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak.
Yang ketiga, pembelaan klaim. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkapan kerugian biaya atau menyebabkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau memodifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadi sengketa. Yang terakhir, klaim jenis lain. Walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim adalah dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. 1. Adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Adanya keterlambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. 3. Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. 4. Perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. 5. Pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. 6. Larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang terakhir, 7. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Selanjutnya, unsur-unsur klaim konstruksi. Beberapa penyebab perubahan biaya yang paling biasa terjadi adalah waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, perubahan upah tenaga, perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, perubahan metode kerja, penambahan pengawasan, administrasi, dan overhead, penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, inefisiensi, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi, dan remobilisasi, perubahan peraturan, serta perubahan nilai tukar mata uang. Bentuk pengajuan klaim. Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yakni tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Yang kedua, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang, suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Mempunyai suatu fakta atau kebenaran sesuatu pengklaim orang yang mengklaim. Pengklaiman proses, cara, perbuatan mengklaim. Struktur klaim. Pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Pertama, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Sebelum mengajukan klaim, haruslah diketahui dengan benar-benar tentang hal-hal apa saja yang diatur dalam kontrak. Meliputi hak dan kewajiban, pembiayaan, lingkup pekerjaan, penyelesaian, sengketa, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai peristiwa kasus yang telah terjadi atau tidak terjadi dan ditampilkan dalam bentuk kronologis, surat-surat pendukung, pasal, kontrak, undang-undang, peraturan, MOM, dan lain-lain. Yang ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Dengan adanya atau tidak adanya kejadian, maka timbullah akibat dari keadaan tersebut. Seperti kehilangan nilai finansial, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan hal ini juga dijelaskan dalam kronologis. Dan yang keempat, analisa biaya. Pada umumnya, setiap klaim menimbulkan permintaan penggantian biaya, baik dari biaya kerugian, biaya penggantian, atau biaya kompensasi atas usaha atau tambahan usaha yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Kompensasi juga bisa berupa tambahan waktu. Dewan Sengketa. Dewan Sengketa adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan, pada umumnya diatur sejak penandatangan kontrak kerja,
Mereka bertindak sebagai pihak yang mengupayakan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa bila ada akibat dari pelaksanaan kontrak. Fungsi Dewan Sengketa. Pertama, dapat mengidentifikasi permasalahan atau ketidaksalahpahaman dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri secara musyawarah tanpa campur tangan Dewan Sengketa. Kedua, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, maka Dewan Sengketa dapat mengintervensi dengan bantuan informal untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah dengan membuat kesepakatan. Dan yang ketiga, Dewan Sengketa juga dapat menentukan sengketa melalui rekomendasi atau keputusan yang dikeluarkan setelah prosedur formal atau persidangan Dewan Sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Tahapan penyelesaian sengketa dari UU JK nomor 2 tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan mediasi. Keempat, mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Selanjutnya, konsiliasi, yakni penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Keenam, arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. 7. Dewan Sengketa. Disebutkan pula dalam UU JK nomor 2 tahun 2017 ayat 5, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 huruf A dan B, para pihak membentuk Dewan Sengketa. Perbandingan penyelesaian sengketa. Dalam tabel ini saya sajikan data perbandingan penyelesaian sengketa baik dengan cara mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase maupun pengadilan. Di sini bisa dibandingkan dengan beberapa indikator yaitu waktu, biaya, dasar putusan, keahlian, pengambil keputusan, solusi, kepastian hukum, kerahasiaan, eksekusi, hubungan antar pihak. Selanjutnya tentang keinsinyuran. Definisi keinsinyuran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Uji kompetensi adalah proses penilaian kompetensi keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi insinyur. Kompetensi insinyur profesional. Sertifikat kompetensi insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada insinyur yang telah lulus uji kompetensi. Surat tanda registrasi insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktek keinsinyuran. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi insinyur untuk menjalankan praktek keinsinyuran secara berkesinambungan. Pengguna keinsinyuran adalah pihak yang menggunakan jasa keinsinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja. Pemanfaat keinsinyuran adalah masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja keinsinyuran.
Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya. Persatuan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat PII, yakni organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.